Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua, gimana kabarnya? Masih tetap semangat kan? Alhamdulillah kita masih bisa bertemu kembali. Lagi-lagi kita bertemunya hanya lewat video, tapi gak apa-apa. Kita harus tetap semangat dalam menuntut ilmu walaupun bagaimana keadaannya. Karena kenapa? Anak-anak semua merupakan penerus bangsa. Jadi anak-anak harus tahu dan harus memiliki ilmu yang banyak. Dan gimana caranya dapat ilmu yang banyak? Dengan belajar. Dan belajar itu gak hanya dengan tatap muka, tapi dengan daring juga. Itu sama saja dengan menuntut ilmu. Nah, gimana biar caranya efektif? Ketika sudah berguru jelaskan, maka dicatat. Kemudian setelah sudah dicatat, anak-anak baca kembali agar apa? Pembelajarannya itu bermakna. Jadi anak-anak selalu ingat. Nah, kemarin kita sudah belajar nih apa itu sumber daya alam, apa saja sih jenis-jenis sumber daya alam, dan bagaimana penerapan dan hak dan kewajiban kita sebagai manusia terhadap sumber daya alam. Hari ini Bu Guru mau menyampaikan materi tentang hubungan pemanfaatan sumber daya alam dengan kegiatan ekonomi. Nah, gimana nih ya? Pembahasan sangat menarik. Jadi, tetap dengarkan dan jika ada yang penting maka segera dicatat. Nah, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, bicara dihentikan. Doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, bicara mengenai hubungan pemanfaatan sumber daya alam dan kegiatan ekonominya, itu biasanya berhubungan dengan apa ya? Pasti penasaran ya? Oke, kita bahas sekarang. Kita tahu kan bahwa sumber daya alam itu ada yang dapat diperbaharui dan ada yang tidak dapat diperbaharui. Ada juga sumber daya alam yang kekal. Nah, Bu, apa sih Bu maksudnya pemanfaatan sumber daya alam dengan kegiatan ekonomi? Ya, jadi gini. Kita tahu bahwa sumber daya alam itu kan ada banyak ya tadi. Ada yang dapat diperbaharui, tidak dapat diperbaharui, ada juga yang mutlak. Nah, sekarang guru mau bahas dulu deh. Jadi ada sumber daya alam yang namanya batu bara. Ya kan? Batu bara itu adalah bahan bakar pembangkit uap yang menghasilkan listrik untuk kebutuhan manusia. Nah, gimana Bu? Apa hubungannya nih Bu? Nah, batu bara itu merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Ya kan Nak? Nah, apa hubungannya dengan kegiatan ekonomi? Nah, sekarang kita tahu batu bara itu adalah bahan bakar pembangkit uap yang menghasilkan listrik untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, apa hubungan ekonominya? Nah, dengan begitu manusia itu bisa mengelola daripada sumber daya alam berupa batu bara itu tadi. Nah, kemudian batu bara itu ketika diolah akan menghasilkan produk. Ketika batu bara itu dikelola maka akan menghasilkan listrik untuk memenuhi kebutuhan manusia itu karena. Nah, kemudian apa hubungannya dengan kegiatan ekonominya? Nah, ini pelaku pengelola atau seseorang yang mengelola sumber daya alam ini nanti akan menghasilkan listrik dan kemudian listrik itu akan diapakan? Akan dijual kepada masyarakat. Nah, akhirnya apa? Terjadilah kegiatan ekonomi berupa jual beli. Pengelola menjual listrik dan kemudian masyarakat membelinya atau dengan memakainya, yang ujung-ujungnya nanti akan membayar ketika sudah waktunya membayar. Selain itu apalagi Bu contohnya? Nah, sekarang kita masuk selain batu bara, ada beberapa sumber daya alam lainnya yang merupakan komoditas unggulan negara kita. Apa sih Bu komoditas produk unggulan kita? Seperti apa?
minyak bumi, timah, emas, karet, rotan, kopi, kelapa sawit, tembakau, padi, dan hasil laut lainnya. Nah, sekarang kita masuk nih misalnya ke minyak bumi. Minyak bumi sama seperti batu bara, itu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Seperti apa tuh hasilnya, Bu? Solar, kemudian minyak tanah, bensin, dan lain-lain itu merupakan hasil dari minyak bumi yang kemudian minyak bumi ini dikelola oleh seseorang yang sudah ahlinya dan kemudian menghasilkan yang namanya solar, yang namanya bensin. Ketika sudah jadi, maka sama pengelola ini akan dijual ke masyarakat karena memang masyarakat membutuhkan itu. Nah, akhirnya apa? Terjadilah kegiatan ekonomi berupa jual beli. Nah, begitu. Sama saja seperti ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui seperti tumbuhan dan hewan. Tumbuhan seperti apa, Bu? Misalnya sayur-sayuran, padi, gitu kan? Kepada pengelola sumber daya alam, petani misalnya, atau pelaut itu kan. Nah, petani ini akan mengelola sumber daya alam itu, misalnya seperti padi. Padi itu kan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, petani ini akan menanam padi. Kemudian ketika sudah masanya panen, akan dijual oleh petani ini tadi kepada masyarakat. Akhirnya apa? Terjadilah kegiatan ekonomi berupa jual beli padi itu tadi. Kemudian apalagi misalnya hasil laut. Hasil laut itu gimana? Nanti hasil laut kan berupa ikan, cumi-cumi, dan lain-lain. Ketika sudah masa panennya, maka pengelola sumber daya alam ini seperti pelaut itu akan mengambil daripada hasil bumi kita seperti ikan-ikanan. Nah, kemudian apa? Ketika sudah dipanen, maka pelaut ini akan menjual kepada masyarakat karena kebutuhan masyarakat itu juga menggunakan butuh yang namanya lauk pauk, sehingganya apa? Dibelilah hasil laut yang pelaut ini jual. Terjadi nggak kegiatan ekonomi? Iya, terjadi kegiatan ekonomi, yaitu jual beli antara pengelola dengan masyarakat. Nah, itulah tadi yang namanya hubungan sumber daya alam dengan kegiatan ekonomi. Jadi sumber daya alam itu ketika sudah dikelola dan akan dipakai masyarakat, pasti terjadi kegiatan ekonomi di dalamnya. Nah, seperti itu. Nah, gimana nih anak? Semoga bermanfaat pelajaran hari ini. Dan tugasnya adalah silahkan anak-anak membuat poster tentang kegiatan sumber daya alam, apa yang harus dilakukan dengan sumber daya alam yang ada, kewajiban kita terhadap sumber daya alam yang ada. Misalnya hemat energi, mari matikan lampu bila tidak digunakan. Nanti Bu Guru share fotonya. Ini dia fotonya. Baik, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada salah, Ibu mohon maaf. Kepada Allah Ibu mohon ampun. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tugasnya.